di sana ada ini sumur keramat itu dari cerita warga tersebut. Sumur keramat? Iya. Sumur itu gimana? Itu nggak pernah terjamah oleh warga sana, soalnya itu keramat dan nggak boleh dideketin oleh warga sekitar. Iya. Warga sana takut soalnya di bagian sumur sana, main dekat sumur sana. Gitu. Kelang berapa menit dia baru bercerita. Cerita apa itu? Pas dia saat pulang sholat isya, ada seseorang cewek cantik bergaun putih mengajak dia bermain di dekat kuburan. Waduh. Itu berita yang hilang anak itu masuk berita atau gimana itu? Itu beritanya udah nyebar ke daerah sana. Oh, ke daerah tersebut. Iya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tommy Tapung, host yang paling tampan di channel YouTube ini, Tommy Tapung. Baiklah, pada malam hari ini kita kedatangan seorang narasumber bernama Bang Andre ya Bang ya. Iya, Bang Andre ini adalah salah satu juga teman saya, walaupun jarang ketemu tapi dia ingin menceritakan pengalaman horornya yang dia alami selama masa hidupnya sekarang. Cerita ini ingin Bang ceritain. Ini pengalaman waktu SMA di zaman 2016 kalau nggak salah. Oke. Pas lagi pengambilan bentara di kuburan. Itu di kota mana Bang? Itu di sekitar daerah Lubuk Linggau. Oh, masih kota Lubuk Linggau ya. Di bagian daerah Lubuk Oke. Linggau. Terus ini kan saya mau proses pengambilan bentara ini. Pas lagi pengambilan bentara di kuburan, saya melihat segerombolan warga lagi mencari seseorang anak. Oh, anak itu hilang. Anak itu hilang dari jam 8 sampai jam 12 belum ketemu. Waduh. Jadi anak itu sampai jam 12 belum ketemu. Belum ketemu. Setelah itu Setelah itu saya tanyai kepada salah satu warga tersebut. Pas saya tanya, kok bisa si anak ini hilang? Pas saya tanya-tanya lagi, anak ini bermain di kuburan. Pas setelah pulang sholat isya. dia bermain itu sendiri itu Bang? Sendirian, kayak ada yang ngajak teman main gitu di kuburan itu. Padahal dia sendirian. Jadi itu banyak warganya itu Bang? Itu rame. Abang Ada sekitaran 12 orang. Abang termasuk ikut nyari juga atau Ikut enggak? nyari juga. Jadi nggak ikut ngambil bentara, jadi bantu ngikut nyari si anak tersebut. Itu teman-teman yang abang tuh ada yang tahu atau enggak? Itu nggak tahu posisinya. Ini kita ngambil bentara itu sendirian kan. Berarti abang tuh bantu warga tersebut yang mencari anak Iya, tersebut? bantu. Kami dengar suara anak itu merintih tapi nggak ada sosoknya. Yang dengar itu abang atau semua warga? Semua warga. Semua warga tuh Iya, dengar? kami sebut si nama anak itu, tapi anak itu nggak nyaut, cuman merintih minta tolong. Itu pas anak itu abang mendengar suara anak itu posisi jam berapa Bang? Masih ingat nggak? Itu kisaran jam 12 lewat. Jam 12 lewat? Jam 12 lewat lah. Udah mau jam 1 atau lewat? Hampir jam 1-an sih. Hampir jam 1-an. Iya. Setelah abang mendengar itu, abang apa sama warga tersebut tuh mencari ke sosok suara itu atau gimana? Kami mengikuti suara itu, Mengikuti suara itu? tapi kami cari-cari nggak ketemu sosok si anak itu. Nggak ketemu? Nggak ketemu sampai sama itu, sekali. sampai jam berapa Sampai proses pencariannya? jam 3 subuh nggak ketemu. Nggak ketemu itu? Itu sampai saya merinding. Gimana itu Bang? Anak sosok itu? Kalau dari si anak itu, kalau sehari 2 hari belum ketemu nih. Jadi dipanggillah paranormal di sekitar tempat itu, dan si paranormal itu sosok yang penunggu ini kan kuburan itu meminta 1 kepala ekor kambing. Waduh, Ditanami di sana. 1 kepala ekor kambing. Iya. Itu anak tersebut itu akhirnya ketemu atau enggak? Keesokan harinya baru ketemu anaknya. Itu dikasih yang pintaan paranormal? Iya, dikasih, ditanamin di dekat kuburan, di dekat sumur tua, di dekat sana, di kuburan sana. Itu sosok anak yang ditemui itu lagi gimana sosoknya? Itu posisi anak ditemu malam atau siang? Kalau pas ketemunya posisinya jam habis maghrib lah, sekitar jam 6 lewat. Jam 6 lewat? Iya. Itu gimana
kondisi psikologis atau mental itu posisi anaknya bingung, linglung, tatapannya tanpa kosong gitu. kosong gitu kan, kosong, nggak tahu mau bicara apa, ketakutan, gemeter. Ada nggak dia cerita ke Pas dibawa ke rumah, kelang berapa menit dia baru bercerita. cerita apa itu? Pas dia saat pulang sholat isya, ada seseorang cewek cantik bergaun putih mengajak dia bermain di dekat kuburan. Itu berita yang hilang anak itu masuk berita atau gimana itu? Itu beritanya udah nyebar Udah nyebar ke daerah sana. oh ke daerah tersebut. Iya. Ketika anak itu udah ditemui bang ya, itu ada lagi nggak ada cerita kecuali dia dibawa oleh sosok wanita cantik berbaju putih, ada lagi nggak ada cerita-cerita apa gitu kan? Kalau dari pengakuan si anak itu sih, dia ngomong dia melihat itu kayak taman bermain di kuburan itu. Kuburan itu? Iya, kayak taman bermain, di sana banyak anak-anak gitu. Itu kuburan itu udah lama atau kuburan baru atau? Udah lama itu. Udah Itu lama. dari tahun berapa ya? 90-an. Iya. Udah lama berarti. Udah lama. Dan di sana ada ini sumur keramat itu dari cerita warga tersebut. Sumur keramat? Iya. Sumur itu gimana? Itu nggak pernah terjamah oleh warga sana, soalnya itu keramat dan nggak boleh dideketin guys. Oleh warga sekitar? Iya. Warga sana takut soalnya di bagian sumur sana, main dekat sumur sana. Gitu. Saya punya pengalaman lagi nih bang. Oh. Beberapa bulan kemarin, pas saat saya lagi bekerja di suatu tempat yang agak serem sih tempatnya. Serem gimana tuh? Itu basementnya terkenal agak angker katanya. Itu posisi saya lagi lembur pulang jam 2, posisi lagi hujan gerimis. Posisi itu? Iya. Saya ini orang-orang udah pada pulang semua nih kan. Jadi pas saat saya ngambil motor di basement, saya nggak lewat jalan yang biasa ngambil motor, tapi saya lewat jalan yang muter. Muter itu tempatnya gelap. Ada Itu 2 jalur berarti ya? Iya, 2 jalur bang. Jadi saya nih lewat jalur yang kedua ini posisinya gelap dan tiba-tiba lampu itu redup-redup. Lampu apa itu? Lampu jalan itu. Lampu di dalam Iya. basement? Nah di pinggir itu ada kayak tanaman apa ya? Kayak tanaman bambu tuh. Tanaman bambu itu tiba-tiba gerak kayak digoyang-goyangin kayak gitu. Padahal posisinya itu emang ada angin deras sih. Oh. Tapi beda nih yang itu bang. Posisinya kayak kayak tarik-tarik gitu. Oh. Itu ada sosok nggak bang? Kalau sosok nggak lihat sih, tapi ada interaksi kayak ada makhluk halus kayak main-main di bambu itu. Kita kan bisa bedain mananya angin sama orang gerak gitu kan? Iya. Setelah itu bang? Setelah itu saya ambil motor di basement. Itu posisi lampu masih redup? Masih redup malah. Sampai jalan tuh nggak terlalu kelihatan juga. Udah ambil motor, tiba-tiba motornya mati nih, mogok. Oh, baru. Motor baru, bayangin kok bisa mogok motor baru. Itu pas abang udah ngambil motor tuh berjalan udah berapa meter atau gimana mogoknya atau baru? Saya telepon teman saya nggak ada yang angkat. Itu motor abang mogok tuh yang saya tanya tadi tuh udah berapa lama berjalan atau baru? Itu pas mau keluar dari basement. Oh, mogok Posisinya. Iya. Kayak ada yang narik gitu motornya. berat gitu. Tiba-tiba ada yang orang narik, tiba-tiba mati, mogok. Nggak mau dihidup. Udah itu saya dorongin nih sampai keluar ke basement. Itu saya agak merinding juga sih Ya. posisinya. Merinding. Karena Jadi sendiri. agak sendiri juga kan posisinya. Mau minta tolong nggak ada orang nih kan. Jadi saya dorongin sampai keluar, tiba-tiba baru hidup itu motor. Keluar dari basement itu baru hidup. Iya. Setelah itu abang lanjut atau gimana? Saya lanjut pulang ke rumah. Pas posisi saya pulang ke rumah, saya tiba-tiba nabrak seseorang cewek cantik. Bayangin jam 2 malam ada cewek
berjalan di tengah-tengah jalan. Itu dia tiba-tiba bejat. Iya, Gitu saya apa? nyebrang tapi dia nunduk gitu. Kayak gini jadi cerita. Nunduk, iya tertutup rambut semua. Itu tumbur ya gitu. Ketumbur. Setelah itu Pas saat itu ketumbur, saya terbalik dengan motornya, balik jatuh. Pas saya lihat belakang, kok nggak ada lagi cewek itu. Posisi tangan saya lecet semua itu, motor lecet, tangan lecet, dan saya posisi merinding. belum merinding mana? Nih, Setelah parah saya kan. Jadi saya mau minta tolong dengan orang nggak ada juga di pinggir itu kan. itu Jadi abang nomor sosok itu ketika udah mau nyampe rumah atau di perjalanan gimana gitu? itu setengah perjalanan ke rumah lah Oh berarti posisi. Hmm. Iya. Setelah abang udah lihat itu sosok itu gimana? Sosok itu hilang. Hilang. Pas saat saya terbalik motor itu, posisi tangan saya lecet semua, mana baju saya basah kan, posisinya hujan juga kemarin kan. Itu abang tinggal motor abang atau abang? Motornya saya angkatin lagi, Oh. saya hidupin lagi. Soalnya kan saya mau minta tolong ke orang nggak ada lagi kan di pinggir jalan jam 2. Saya kirain abang takut kan merinding abang langsung tinggal motor abang jauh-jauh enggak. Enggak. Angkat motor itu dan saya nyalain, saya langsung pulang nih. Pas di perjalanan sampai saya istighfar ngucap itu Di perjalanan perjalanan itu. abang bisa istighfar. Iya, habis ketakutannya itu udah parah, merinding sampai nggak keluar lagi pikirannya. Saya juga mungkin kalau gitu saya juga merinding. Setelah itu abang nyampe rumah ada lagi nggak kejadian-kejadian? Pas di rumah saya berwudu nih, sambil berwudu ganti pakaian, udah itu saya tidur. Pas saat tidur saya denger nih, Itu entar abang tidur nian atau masih belum tidur? pas saat itu lagi ngecek HP dulu kan sebelum tidur. Nah pas saat itu ada kayak suara cewek ketawa Itu ketawanya gimana? Jelas Ketawa. suaranya atau ketawa kecil? merintih kayak Itu dengaran jelas atau enggak? itu suaranya agak jauh sih. Agak jauh. Iya. Biasanya kalau dia itu dekat bang. Iya kayak gitu. Setelah itu Udah itu nggak lama itu ada reaksi di sekitar kamar itu, ada gantungan baju itu bergerak sendiri. gerak sendiri. Iya, udah itu ordeng tuh kebuka, padahal nggak ada angin itu. Oh yang di kamar abang? Iya, kebuka, langsung kebuka gitu. Ada sosok nggak? Enggak. Pas itu ada lagi reaksi kursi, untuk ini kan saya biasa duduk di itu, kayak ada yang narik. Kursi di kamar abang? Iya, Serem bang. nggak bisa tidur itu. Sampai saya hidup merotal sampai dengerin ayat suci Al-Quran ya. Masih itu. Masih nambah ini kayak yang agak marah ya ini. Dia tahu apa? Iya, kayak nambah banting-banting kursi jatuh. Sampai Sampai iya sampai nggak tahu lagi, sampai nutup telinga tuh pakai bantal, nutup itu habis ketakutnya. Udah itu nggak lama alhamdulillah bisa tidur. Jadi kita sembuh deh. Iya. Tapi abang nggak ngeliat hasil itu bang. Kalau sosoknya nggak lihat, tapi suaranya itu denger terus itu. Denger, dan itu reaksinya banyak juga. Kayak narik-narik orden, narik ini kursi-kursi gitu kan. Itu si abang pasti merinding tuh bang. Merinding parah, sumpah. Terus Sampai nggak lupa ya kejadian. besoknya ada lagi nggak kejadian? Kalau besoknya alhamdulillah nggak ada lagi. Oh alhamdulillah. Alhamdulillah nggak ada lagi. Teman-teman, sebelum saya tutup ini saya ingin tanya-tanya ke Mas Andre atau Bang Andre lah. Ini pengalaman abang waktu masih kecil atau kapan, ada nggak abang kejadian atau gimana? Karena yang saya tangkap dari cerita abang, dari abang yang di Bentara ya, yang di Bentara tadi sosok anak kecil perempuan juga, yang cowoknya pun perempuan juga. Terus pas abang balik juga kerja tuh perempuan juga, abang lagi perempuan juga, atau ada nggak kejadian di zaman dulu atau zaman kapan abang mengalami? Kalau kejadian-kejadian itu sih nggak ada ya. Berarti Itu cuma virus ini sekilas aja. sekilas Iya. memang betul-betul nggak ada di sana. Nggak ada kejadian. Adalah
bagi teman-teman para penonton setia channel Skillboy, jika kalian ingin menceritakan pengalaman horor kalian, silahkan kirim emailnya nanti saya taruh di deskripsi bawah ini atau komen di kolom komentar. Baiklah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, supaya bisa mendapatkan notif dan pemberitahuan ketika channel ini mengupload video-video terbaru. Baiklah, saya akhiri perbincangan pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di episode selanjutnya bersama saya Tommy Tapung, Tommy host tertampan di channel ini.